Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Farezi dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1A dengan nomor NIM 22010-331. Di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan interpersonal antara orang tua dan anak. Yang pertama adalah tujuan komunikasi. Apa sih tujuan komunikasi itu? Tujuan utama komunikasi sebenarnya adalah untuk bisa bersosialisasi dengan satu sama lain. Tanpa komunikasi, semua makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Karena komunikasi itu sangat penting di kehidupan sehari-hari. Dalam sisi manusia, komunikasi adalah hal yang wajib dilakukan satu sama lain agar bisa berinteraksi dengan sesama manusia, karena manusia itu sebagian besar memiliki kehidupan sosialisasi interaksi sesama, biasanya melakukan situasi komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Komunikasi interpersonal bisa disebut komunikasi antar pribadi. Efektivitas antar pribadi ditentukan oleh seberapa jelas pesan disampaikan, terutama mengenai komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, biasanya dalam komunikasi interpersonal itu terdapat komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan agar komunikasi yang dijalankan lebih baik. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik merupakan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang melibatkan saling tukar hadiah, barang, jasa, atau bantuan. Dalam hubungan timbal balik ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu membalas apa yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan kerjasama. Nah, dalam kasus hubungan orang tua dan anak ini, hubungan timbal baliknya adalah seperti orang tua telah membiayai anak dan anak juga harus mengerti. Orang tua telah membiayainya, anak harus bekerja keras untuk entah itu kuliah atau sekolah agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan membuat orang tua senang. Itu adalah contoh hubungan timbal balik dari hubungan antara orang tua dan anak. Nah, dari materi yang tadi saya jelaskan terdapat rumusan masalah yang harus dipertanyakan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan dalam menyikapi kondisi antara orang tua dan anak. Dan yang kedua adalah mengapa komunikasi dalam keluarga itu penting. Jawaban pertama dari rumusan masalah menurut saya adalah caranya tuh harus saling memahami dari anak maupun orang tua agar komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan baik, karena hubungan antar keluarga sampai kapanpun tidak akan pernah bisa terpisahkan. Yang kedua dari menurut saya adalah sangat penting karena untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam hubungan keluarga dari sisi ayah, ibu maupun anak itu sendiri. Dan orang tua juga harus mengerti keadaan dan kondisi anak, karena terkadang memang anak itu harus dimengerti maupun sebaliknya anak juga harus mengerti posisi orang tua. Pesan moral yang dapat kita ambil dari materi ini adalah kutipan dari Jim Butcher, yaitu ketika semua orang menjadi kacau, orang-orang yang berdiri di dekat Anda tanpa gentar, mereka adalah keluarga Anda sendiri. Saya Raditya Farezi pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam komunikasi interpersonal biasanya terdapat juga komunikasi verbal dan non verbal.